Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Sahabat, kita barusan mendapat kabar bahwa Sony Ernata alias Ustadz Maher meninggal dunia akhirnya di tahanan Bareskrim. Tentu kita mengucapkan turut berduka cita. Namun di samping itu ada sisi lain yang perlu kita telisik dari sisi sosial politik, utamanya wacana di media sosial perihal figur dari Ustadz Maher ini atau Sony Ernata. Nah, apa saja itu? Bersama saya sudah ada Rudi S. Kamri, seorang Direktur Pelaksana dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudi, ini ada banyak ekses perbincangan mengenai Sony Ernata atau Ustadz Maher ya. Nah, bagaimana Mas Rudi melihat fenomena ini? Nah, ini kita harus berduka cita lah ya. Lepas dari sosok kontroversi dari Sony Ernata atau Ustadz Maher ini, tapi apapun terjadi sudah meninggal gitu ya. Yang saya sayangkan sebetulnya adalah dari kelompok-kelompok ini yang mungkin satu geng lah dengan Ustadz Maher sebelumnya, menciptakan informasi-informasi yang bias, yang yang bersifat mungkin hoax gitu ya, bahwa katanya dia dianiaya, ada beberapa luka dan sebagainya, sehingga polisi pun harus sibuk untuk mengcounter juga. Ini memang ini musim COVID, Mas. Ya, musim COVID. Setiap hari ada beberapa yang kena gitu ya. Dan ternyata kalau saya baca dari laporan dari dokter memang sudah berkali-kali nih Ustadz Maher ini dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Yang membuat saya itu heran begini. Orang-orang ini termasuk Ustadz ini juga beberapa nih novel atau apa mungkin, kenapa ya mereka tega orangnya udah meninggal gitu ya, ciptakan satu hoax gitu ya, bahwa dia dianiaya polisi. Ini kan satu hal yang tidak ada empati terhadap keluarga dari Ustadz Maher gitu ya. Yang kedua juga terhadap bangsa ini gitu loh. Bangsa ini sudah sibuk, sudah lagi berduka dengan banyaknya pandemi yang belum berakhir gitu ya, ditambah dengan isu-isu seperti itu. Jadi kayaknya kok ada indikasi untuk selalu menciptakan kegaduhan ya. Iya, padahal apapun latar belakangnya sudah meninggal, tapi kenapa almarhum itu masih dipolitisasi ya? Nah, itu yang kita sayangkan ya, karena jujur saja kayaknya begini, ini ada 6 orang kelompok FPI yang ditahan, kemudian sudah dipindahkan ke kejaksaan ya, karena sudah dilimpahkan. Nah, ada narasi yang sedang mereka ciptakan bahwa seolah-olah pemerintah atau negara ini sedang bermusuhan dengan umat Islam atau tokoh-tokoh Islam. Nah, ini kan tidak benar gitu ya. Tidak benar. Pemerintah atau negara atau aparat keamanan hanya menindak tokoh-tokoh agama yang dianggap ya membuat satu kesalahan atau pidana gitu. Nah, ini dimanfaatkan semacam revenge gitu ya dari kelompok tertentu, bahwa polisi melakukan penganiayaan, polisi melakukan hal seperti itu. Tapi menurut saya menyarankan kepada polisi ya Mas ya, untuk mulai tidak perlu lagi terlalu soft gitu ya, menghadapi hoax seperti ini. Ini bahaya Mas. Karena ini ada unsur kesengajaan katanya begitu. Apa implikasinya buat si penyebar hoax itu mestinya? Kena jelas, undang-undang ITE kan kena jelas ya kan. Harusnya itu langsung segera diambil langkah tegas gitu Mas. Kalau ada pembiaran juga bayangin nih, apa yang terjadi nanti gitu loh. Terlalu mudah, dan apalagi mereka di ruang publik membuat cuitan-cuitan atau narasi yang sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Dan Mas sendiri mungkin tahulah, kita sudah tahu bahwa ini kan diamplifikasi dengan kelompok mereka gitu ya. Jadi akhirnya kita nggak pernah berhenti untuk gaduh dan tidak pernah berhenti untuk mengkritisi negara atau pemerintah yang sah. Itu yang saya khawatirkan. Memang yang namanya media sosial atau ruang publik, utamanya di medsos ya, ini kan memang uncontrollable, tidak bisa dikendalikan kecuali oleh hati nurani dan akal sehat saja. Nah, saran Mas Rudi, apa yang mesti dilakukan oleh satu otoritas pemerintah terhadap konstelasi ini dan juga masyarakat luas, sahabat Indonesia semua nih? Ya, yang pertama pemerintah ya Mas ya, harus mulai tegas. Ada undang-undang, ada undang-undang, ada tools, ada prasarana dan sarana, lakukan langkah itu untuk menciptakan efek jera. Itu yang paling penting. Jangan sampai itu terjadi
yang lain, kasus yang lain. Iya, iya. Yang kedua untuk masyarakat, Mas. Masyarakat sekarang ini mulailah agak bijak gitu ya dalam bermain medsos gitu ya. Kita tingkatkanlah literasi kita gitu ya. Iya, iya. Apakah benar itu dicaci maki gitu ya? Ini kan agak begini, Mas. Orang selalu, meskipun orang itu sudah katanya menjadi kontributor opini secara bebas gitu ya, menjadi jurnalis secara bebas gitu, melalui gadgetnya mereka, tapi kebanyakan literasinya juga masih rendah. Nah, itu dia. Mereka hanya mengandalkan judul, gitu ya. Ya, Ustadz Mahir meninggal di tahanan. Wah, langsung nih. Tidak pernah membaca detailnya apa nih yang terjadi nih. Ya, ini negara kita loh. Ini bukan seolah-olah begini. Teman-teman yang berlawanan dengan negara atau tertentu menganggap ini kok kayaknya kita beda bangsa, beda lain saudara. Ini satu negara loh. Kenapa kok merusak rumah sendiri gitu loh? Ini hal yang penting yang disampaikan oleh Mas Budi Eskamri, bahwa biar bagaimanapun kita ada satu keluarga gitu ya, sesama anak bangsa gitu ya. Nah, Mas Budi tadi ada menyinggung soal membangun narasi seolah-olah pemerintah dalam hal ini lewat kepolisian itu memusuhi, tanda kutip itu lewat narasi kelompok tertentu ya, memusuhi umat Islam. Ini bagaimana mengcounternya ya? Nah, ini harus dibuktikan ya, harus dibuktikan oleh negara untuk melakukan hal yang positif ya. Dalam kenyataannya pemerintah tidak melakukan seperti itu. Betul. Yaitu ada beberapa tokoh-tokoh agama yang diakomodasi, semua juga oke, nggak ada masalah. Ulama-ulama juga sangat dihormati oleh negara gitu. Jadi artinya orang-orang yang menciptakan kegaduhan ini kadang-kadang menciptakan narasi seperti itu ya. Kita tidak bisa mengelak sih, Mas Andri, dari hal seperti itu ya. Jadi negara pun juga sudah melakukan optimal sebetulnya. Melakukan optimal bahwa ini kadang-kadang dipicu oleh beberapa kelompok atau orang dalam satu organisasi yang kadang-kadang nyeleneh gitu ya. Kadang-kadang begini, saya kadang-kadang tokoh-tokoh ini gitu, kalau katakanlah gini, ini menteri nih, saya dari MUI misalkan, atau ulama siapa, kan begitu mudah deh nyentil menteri ini atau langsung gitu. Kenapa harus menciptakan dengan melalui media, kemudian jadi sebetulnya isunya bukan memusuhi kelompok agama tertentu, tapi ini adalah purely atau murni kasus hukum sebetulnya. Kasus hukum gitu. Itu aja ya maksudnya. Tidak ada kriminalisasi ulama, gitu ya. Tapi yang jelas kita sedang menghadapi siapapun dia, itu yang mengatakan ulama, pendakwah atau siapapun yang berpotensi melanggar hukum, kan itu. Itu aja sebetulnya. Itu simpel gitu loh. Makanya teman-teman yang agak berbeda pendapat dengan pemerintah, marilah berpikir bahwa ini rumah kita loh. Coba bayangkan, Mas, masa kita melempari rumah kita sendiri, menghancurkan rumah kita sendiri gitu loh ya. Kalaupun ada ibu bapak kita yang salah, selesaikan secara internal gitu, tidak usah terlalu semua gembar-gembar seperti itu. Nah, semua ini sebetulnya masih bisa diredam kalau tokoh-tokoh bangsa ini ada yang didengarkan. Sekarang ini jujur aja kita agak bingung gitu melihat kegaduhan yang nggak penting itu sering terjadi. Jadi nggak ada guru bangsa, Mas, itu yang penting. Itu dia ya. Saya tadi malam menonton film Guru Bangsa Cokroaminoto ya. Artinya begini, kok ada ya figur yang begitu dihormati orang gitu ya. Dari semua kalangan, dari etnis Cina, etnis Jawa, itu begitu menghormati seorang figur Cokroaminoto dan Samanhudi. Tahun 1912 loh, Mas, bayangin. Mungkin mempunyai leadership yang sangat kuat. Kita perlu orang-orang seperti itu. Dan orang-orang yang tidak punya intens kekuasaan itu loh, Mas. Itu dia. Itu hampir semua sekarang kan orang punya intens kekuasaan. Sehingga punya wibawa begitu ya. Jadi dulu saya berharapkan Gus Dur sebetulnya. Tapi Gus Dur sudah terlanjur masuk jadi presiden, saya agak menyayangkan. Waktu itu saya memang benar-benar menginginkan Gus Dur tidak mau jadi presiden. Kenapa? Gak ada pilihan zaman itu. Zaman itu praktis waktu itu. Konteksnya memang memaksa dia untuk masuk ke situ. Nah, sahabat Indonesia, ini diskusi yang menarik bahwa pertama-tama poin yang disampaikan oleh Budi Eskamri adalah kita sesama anak bangsa. Yang kedua, janganlah kita mempolitisir saudara kita yang sudah meninggal, apapun latar belakangnya. Yang ketiga, dan jangan dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu dengan mendiskreditkan pemerintah seolah-olah ada penyiksaan lah, ada macam-macam yang membangun narasi bahwa pemerintah itu memusuhi kelompok agama tertentu. Padahal ini adalah murni masalah hukum. Itu aja mungkin. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas Budi? Yang baik satu lagi, Mas. Apa itu? Pemerintah harus tegas. Dan harus tegas. Menindak orang-orang yang menyebarkan hoax seperti ini. Kalau enggak, Mas, ini akan terus menjadi Mas.
menjadi presiden buruk bagi Iya. penyebaran informasi apapun. Memang hoax itu seperti toksik ya. Kalau dibiarkan nggak dinetralisir, itu beracuni banyak Dan pikiran. kata orang di era post-truth ini sekarang ini, Iya. itu hoax itu jauh lebih berbahaya dibandingkan virus COVID-19 katanya begitu. Nah, itu mesti dibangun imunitas di kalangan sahabat Indonesia semua, masyarakat. Vaksinnya bukan dari luar tapi dari kesadaran diri sendiri. Jadi harus lebih Bahwa bijak ya. Kita harus merasa bahwa kita ini ada satu bangsa. Iya. Ya, itu yang paling penting, Mas Andri. Demikian sahabat Indonesia, pesan-pesan penting sudah disampaikan. Kembali kami sampaikan bahwa Kanal TV Anak Bangsa ikut berduka cita atas wafatnya Ustadz Maher, dan kepada bangsa Indonesia, sahabat Indonesia semua, tetap bijak di dalam menyikapi media sosial. Indonesia cerdas.